analisanya harus menyeluruh. Investasi itu kegiatan yang analisa kitanya menyeluruh, yang punya margin of safety-nya tinggi, dan yang ketiga punya upside reward-nya tuh yang tinggi. Jadi cuannya harus lebar gitu. Jadi kegiatan investasi di luar hal ini itu namanya bukan investasi, namanya spekulasi. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan melakukan sesuatu, membeli emiten misalkan ya, tanpa kita analisa menyeluruh dulu, yaitu namanya spekulasi. Dan kalau Bapak Ibu sekalian membeli sesuatu tanpa memikirkan margin of safety atau resiko downside-nya, berarti Bapak Ibu tidak memikirkan itu bukan investasi tapi spekulasi. Dan kalau kita nggak punya signifikan margin, itu namanya bukan investasi. Jadi time frame itu tidak disebutkan oleh Benjamin Graham, tidak disebutkan ternyata investasi itu harus 5 tahun, harus 10 tahun, harus 1 tahun, harus 2 tahun. Tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Yang penting kegiatan investasi itu mendefinisikan 3 hal ini. Nah, dari sana kita bisa memikirkan beberapa strategi. Ya, yang pertama, jelas bukannya cuannya dulu, tadi kan katakan komodi ya, tapi downside-nya dulu nih. Risknya kita membeli saham ini, perusahaan ini gimana sih, gitu kan? Nah, kebetulan kalau saya memang fokusnya bottom up ya, bukan ke top down ya, biarpun tadi kan ada analisa makronya, tapi saya akan lebih fokus mendalami emiten per sektoral atau emitennya, benar-benar emitennya sekali. Di dalam satu sektoral saya akan mendalami berapa banyak sih yang yang risknya bagi saya gitu. Karena balik lagi ya, di dalam badai sekalipun juga IHSG yang jatuh atau gimana pun juga market koreksi, akan ada satu peluang ya kalau kita lihat ya. Biarpun contohnya misalkan saya beli satu emiten yang kemarin waktu tahun 2020 karena COVID, itu emiten yang saya beli itu nggak turun-turun harganya. Yang lain pada turun, yang ini nggak turun gitu kan, karena nggak saking nggak liquidnya gitu ya saya beli gitu ya. Bukan saking yang jagonya saya, bukan, tapi saking nggak liquidnya gitu. Nggak ada yang mau beli lah, nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli gitu kan. Nah, itu juga kan bisa jadi kalau kita ngomongin nggak kemana-mana, nggak ada resiko turun, tapi emiten tersebut saya sudah ada cuan beggar sampai sekarang ini udah cuan beggar lebih gitu kan, dari 2020 sampai ke sekarang tuh udah cuan beggar. Kalau saya belinya tuh tahun 2019 ya, tapi saya nambah terus sih, jadi saya kan naik terus, average up terus ya. Itu satu contoh kalau kita ngomongin. Jadi belum tentu dari setiap kondisi itu. Jadi kita bisa balik lagi, nilai dulu emitennya. Nilai emitennya ini resikonya sejauh mana gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau bergantung pada makro, itu bisa. Kalau menurut saya ya, bisa. Nah, berarti tinggal perhatikan money management. Strateginya itu di money managementnya. Sayang sekali ya kalau saya pribadi sendiri, saya sih nggak 100% keluar dari market. Seperti Pak Hendro tadi bilang ya, kalau mau keluar sekalipun juga, ya tetaplah harus ada di market. Kalau nggak nanti kelupaan, kebablasan terus gitu ya Pak Hendro ya Pak. Jadi tetaplah masuk ada di market gitu ya, kalau kita sebutkan. Kita sediakan cash misalkan 30-50%. Tunggu market koreksi yang lebih dalam gitu kalau kita sebutkan. Karena kan indikator makronya seperti itu. Apakah akan terjadi? Nggak ada yang tahu gitu kan. Bukan cenayang, nggak ada yang bisa memprediksi gitu kan kalau kita sebutkan. Jadi balik lagi, tinggal kita fokus saja pada emitennya. Setelah kita cocok, kita mulai mencicil. Tapi kita tetap sediakan money management gitu kan. Di saat nanti ada koreksi, itu kesempatan kita buy. Nah, saya ingin katakan bahwa ini justru peluang yang sangat baik ya, dengan adanya sekarang turbulensi, dengan adanya ketidakpastian. Itu kan namanya market seperti itu ya. Orang tuh takut dengan ketidakpastian. Justru kalau kita bersahabat dengan ketidakpastian, kita bisa dapat peluang cuan yang besar. Nah, Ray Dalio mengatakan bahwa negara ini tuh kondisi dalam namanya sektor rotasi, beralih dari siklus mana ke siklus yang mana, itu nggak enak. Pasti situasinya nggak enak. Ini negara sedang melakukan namanya itu deleveraging, artinya itu penurunan tingkat hutang yang cukup lumayan dengan penarikan uang dan segala macam. Jadi pasti akan ada banyaknya turbulensi. Itu hal yang normal. Tapi kalau deleveragingnya bisa beautiful, ini bisa akan menarik ke depannya, akan menjadi prospek ekonomi yang sangat bagus. Tadi saya bilang, mungkin aja pendapat saya tahun 2004 ke atas ini akan jadi booming ya, booming kedua ya, booming berikutnya lah, bukan booming kedua, booming berikutnya. Nah, ini kesempatan buat kita, asalkan kita menggunakan money management yang baik, kita perhatikan emiten-emiten yang bagus, kita cicil aja bertahap. Gak usah takut ketinggalan juga, kita beli, tetap ada
ada di market, tapi kita gunakan money management yang baik, kita cicil bertahap. Nah, kalau strategi saya seperti itu sih, Ci, kurang lebih. Oke, karena kan ini investor ya, beda. Kalau investor memang seneng lagi turun ya, Drake kumpulin gitu ya. Terus barang investor tuh kadang-kadang beda sama barang trader. Kalau keguyur juga nggak ikut keguyur karena yang megangnya nggak mau jual. Holder apa? Pemegang lama gitu, bukan buat di trading gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang barang investor yang banyak isinya investor nggak ada guyuran gitu. Ya yang megang investor semua buat jangka panjang, bukan yang main day trade harian gitu ya. Nah itu mungkin gaya strategi pilihannya juga beda-beda ya. Jadi Bapak Ibu boleh disesuaikan sama kenyamanan masing-masing ya. Ini saya baca ada pertanyaan di kolom chat ya. Bagaimana saham Telkom di tahun 2023 hubungannya dengan event pemilu? Mungkin ada yang bisa ada yang berkenan buat ngejawab. Kalau saya sih lihat Telkom ada hubungannya suka dihubungi sama Goto gitu ya. Nah ini kalau mungkin aku coba bantu jawab ya. Telkom mungkin nanti pemilu biasanya ada kenaikan traffic dari data. Jadi banyak juga yang suka sebenarnya banyak juga analis yang memprediksi sektor telco tahun 2023 itu cukup menarik dan ada juga yang menjagokan Telkom karena dianggap biasa pemilu itu ya traffic lah, banyak kita menggunakan mungkin telepon atau data-data untuk internetan itu bakalan lebih kencang sih. Cuman karena ada overhang di sini di mana Telkom melakukan ada investasi di saham Goto dan ini rame banget di berita bahwa ini ada chances atau ada kemungkinan jika saham Gotonya belum balik atau belum naik akan ada kayak mau diperiksa. Nah itu aku nggak suka tuh sahamnya ada overhang gitu tuh karena bakalan lama jadinya naiknya berat. Kalau amit-amit ada yang kurang menarik beritanya ntar dia turunnya cepet, baliknya tuh susah. Perhatiin deh dari yang kemarin abis keseret Goto dia turun dia naik gitu tapi naiknya nggak bisa kayak baliknya dari harga atas balik lagi ke atas, dia paling naiknya kayak dikit banget. Tapi kalau misalnya kena lagi ada berita entar dia turun lagi tuh. Jadi aku kurang begitu suka sama saham yang ada berita-berita yang kurang enak ya, takutnya nanti lama. Kayak contoh kayak dulu kan BUMN Semen Gresik yang kena harga yang diatur, terus kayak Pegas yang dulu yang harganya dipatok, jadi itu harga sahamnya dari 8.000 turun sampai sekarang. Mungkin Telkom nggak akan separah itu sih karena kan memang kinerjanya juga cukup menjanjikan ya sebenarnya, cuman karena ada overhang gitu. Mungkin ya kalau buat saya sih saya menghindarin sih kalau untuk Telkom. Mungkin tahun depan kalau udah ada kejelasan investasinya di Goto misalnya aman dan nggak ada diungkit-ungkit lagi, itu mungkin beda cerita ya. Cuman selama masih rame-rame gini kayaknya kurang nyaman deh kalau invest di perusahaan yang banyak noise-nya, apalagi noise-nya itu negatif gitu loh, kayak nggak pede aja dipegangnya. Mungkin ada yang lain teman mau nambahin? Yang mau nambahin? Kalau tangannya cepet sih nanti nunggu mantul nggak apa-apa ya. Kalau gotunya mantul mungkin Telkom akan ikut mantul, cuma jangan telat jual lagi ke bawah lagi. Buat main cepat ya, Pak Hendro, momentum ya. Makanya kalau tangannya biasa apa namanya jagoan cepet, tangannya ngekliknya cepet gitu, nggak pakai mikir, nggak pakai lama, nggak pakai ngarep. Ya oke lah menurut saya, karena kemarin Pak Telkom mantul saya juga ikut ngambil sedikit lah gitu ya, keluar ya buat beli cilok lah gitu kan. Nah, satu gerobak Pak. Nah kalau yang ada yang punya kemampuan seperti itu buat saya nggak. Tapi kalau untuk buat trading mid-term atau long term saya setuju sama cerita ini masih overhang, masih nyangkut ke GoTo gitu ya. Jadi dengan investasi dia yang segede itu, menurut saya selama GoTo-nya nanti ARB ya berat buat dia untuk naik. Tapi pada saat misalkan nanti GoTo tiba-tiba agak mantul lumayan lah gitu, feeling saya sih kita bisa lah ikut-ikutan nyopet di situ. Maksudnya dia pasti akan ikut mantul juga. Tapi ya kembali kalau ada berita KPK lagi dan segala macam, udah pasti yang saham-saham itu. Jadi saham itu teman-teman ini kalau pengalaman saya ngelihat ya, mau trennya naik, mau apa segala macam, strong uptrend apa segala macam, itu kalahnya cuma satu, dia nggak ada lawannya itu apa? News, bad news itu udah mau se-strong apa, kena bad news yang sangat bad gitu ya.
udah pasti ambrol, udah pasti udah. Itu pengalaman saya belum pernah ketemu saham yang kena bad news benar-benar jelek kemudian dia masih bertahan gitu. Belum pernah nih saya sampai sekarang. Jadi memang, dan itu kadang-kadang tadi yang dibilang cerita, kadang-kadang kita nggak denger newsnya duluan, ambrolnya duluan, baru kemudian later on 1-2 hari baru karena ini wis telat, kita udah di bawah gitu. Jadi ya kembali ya, kalau teman-teman yang memang aliran-aliran midterm atau mungkin malah kayak Ko Andre ya yang benar-benar lihat fundamental segala macam, saya masih sama kayak cerita, saya masih mungkin tidak favorable buat saya kalau Telkom. Tapi kalau memang niatnya buat fast trade, buat scalping, buat apa, kalau nanti mantul gitu ya, bisa dilihat pakai chart mungkin 5 menit atau apa gitu, itu masih bisa untuk digunakan cari cilok lah ya. Gitu Ji, tambahannya kalau saya. Iya, kalau dari Ko Budi atau Andre ada view-nya? Kalau saya sih memang kalau lihat dari teknikal memang dia udah break ya, udah break dengan cukup kencang ke bawah. Kemudian kalau teman-teman lihat dari view yang lebih panjang lagi, itu memang ada double topnya ya, double top. Kemudian pergerakan yang dari September menuju ke dari Agustusan ya, Agustus akhir tuh, itu kan tidak berhasil nge-break lagi high yang sebelumnya, malah membuat low yang baru ya. Dari situ sebenarnya memang udah indikasi ya apa ya, kalau misalnya lihat dari pergerakannya memang ada indikasi untuk terjadi mungkin udah profit taking ya, karena pergerakannya juga udah cukup tinggi ya, dari 2020 sampai ke Mei kemarin kan udah dari 2400-an mantul sampai hampir ke sekitar 4900 ya. Itu kan pasti udah banyak trigger untuk profit taking. Dan ya sama, kalau udah lihat kayak gitu sebenarnya ya mungkin hanya buat itu ya, swing jangka pendek ya. Paling kalau dia udah ketemu low, baru teman-teman ikut buat ke swing high-nya saja. Cuman kalau udah kayak gitu, kita udah tahu trendnya seperti ini ya. Untuk membalikan trend dari uptrend dari down ke up lagi kan dia butuh konsolidasi yang nggak sebentar gitu. Kalau ini kalau dari saya, jadi ya teknikalnya tidak terlalu menarik. Kemudian yang kedua, memang dari dulu saya tidak begitu senang dengan Telkom sih ya. Karena pergerakannya cuma begitu-begitu saja gitu. Jadi ya berat badan gitu ya kok. Iya betul. Gitu. Jadi ya mungkin masih ada anak perusahaannya Entel, mungkin masih bisa dilirik ya, yang agak-agak jauh lah dari trend of the month ini tuh. Ya kalau bisa jangan cari ada masalah lah gitulah. Iya. Betul, udah tahu ada 800 emiten lain. Betul, udah tahu ada masalah ngapain ikut campur kita di situ kan. Nah, itu udah jangan ikut solider lah gitu. Oke. Thank you kok. Andre gimana Andre? Ya, kalau dari sesi, kalau saya membaca dari fundamental ya. Kalau hubungan dengan event pemilu gimana? Ya, nambah data gitu kan, logikanya gampangnya kan ngomongnya nambah data nih gitu kan, nambah data. Tapi seberapa signifikan nih bisa berpengaruh ke fundamental? Saya mikir sih kayaknya sih berat ya kayaknya ya. Bayangin aja tahun kemarin kan kita kebanyakan kan konsumsi data itu luar biasa ya, karena kan COVID semua, di rumah semua, konsumsi semua kan, klik nonton ya, online, pada belajar online semua kan, kita sebutnya anak-anak kan belajar online semua kan, itu kan lagi peak-peaknya tuh si Telkom ya penggunaan datanya kan. Nah tahun depan pemilu apakah bisa seperti COVID? Ya, saya sih mikir, ya juga sih, tapi belum tentu sih gitu kan. Jadi saya sih masih tanda tanya ya, apakah pendapatannya itu bisa melebihi jauh daripada 2021 ya kalau kita ngomongin. Itu masih tanda tanya besar, biarpun ada ngomongin bicara tadi data ya. Nah, terus balik lagi, tadi betul yang katakan nama Ko Budi gitu kan. Ini kan raksasa besar, market cap-nya 360 miliar gitu kan. Bisa nggak nih jadi bagger 2 kali lipat, jadi market cap-nya jadi 720 miliar. Wah, saya sih saksi banget ya. Saya lebih memilih market cap yang carinya yang di bawah 10T, ke 20T, dari 1T ke 2T lebih gampang gitu, larinya lebih lincah gitu. Kalau saya sih tipikal seperti itu. Ya daripada kan cari saham yang udah 360T, yang udah 1000T gitu kan, nyari ke 2000T, wah kayaknya nggak kebayang gitu sama saya gitu kan. Marketnya berarti kan double dari Indonesia, harus ada double tuh ya, revenue-nya nunggu double gitu kan, bisa nggak? Saya sih sanksi.
Kalau lihat seperti itu ya, 10% naik aja tuh kayaknya masih sanksi gitu. Ya, jadi saya sih big no ya kalau buat Telkom ya, kalau buat saya sendiri pribadi ya. Tapi balik lagi disesuaikan ya, bukan berarti saya selalu benar gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Andre. Nah, karena Andre mah senangnya mid cap sama small cap, nggak senang yang gede-gede ya. Ini kalau mungkin yang penggemar fanatik Telkom nih, kalau pengen banget beli, tunggu turun aja sampai dia kan tiap tahun pasti bagi dividen, sampai yieldnya gede di atas 7% ya buat simpan ya boleh lah. Tapi ya disesuaikan sama masing-masing ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya, dijawab singkat aja, ini udah mau jam 12. Bagaimana insight untuk sektor energi yang mulai diversifikasi ke EBT dan EV? Apakah bisa saja melanjutkan uptrend atau bisa sideway menimbang kemungkinan harga komoditi? Mungkin kalau saya pakai bahasa simpelnya, ini kan di satu pihak komoditas udah ketinggian, tapi di satu pihak lain adanya EBT sama EV. Jadi gimana menimbang apa masih bisa naik nggak mungkin komoditas gitu, atau sideway aja atau malah turun? Jadi nanya komoditas apa nanya EBT ya? Tanya EBT-nya kan? Tanya ini nih, bagaimana insight untuk emiten sektor energi yang mulai diversifikasi ke EBT dan EV? Apa bisa saja melanjutkan uptrend-nya atau bisa sideway?